haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini, malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita boleh beraktivitas, untuk kita boleh bekerja. Dan sebelum kembali kita beristirahat, kita akan sharing, kita akan renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kami diberikan terus kekuatan kesehatan di dalam perlindungan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, hari ini tanggal 21 April merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Kita memperingati Hari Kartini. Kartini adalah nama seorang wanita yang dianggap sebagai pelopor gerakan emansipasi pada zamannya, pada waktu dalam penjajahan Belanda. Kartini lahir di sebuah kota kecil di daerah Rembang, Jepara di Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Nah, Kartini ini merupakan satu gambaran yang luar biasa kepada kaum wanita, di mana pada waktu itu kaum wanita tidak dianggap atau kaum wanita dianggap sebagai golongan nomor 2, tetapi dengan lahirnya seorang Kartini ini membuat sekarang wanita mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki. Kita bersyukur kita juga punya Tuhan yang tidak membedakan antara pria dan wanita, yang tidak membedakan laki-laki atau wanita. Tuhan, di mata Tuhan semua adalah sama. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab juga banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang luar biasa yang Tuhan pakai. Di dalam Alkitab banyak sekali nabiah wanita, banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang dapat menjadikan kita contoh dan teladan. Saya akan membahas salah satu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada satu tokoh wanita yang mungkin tidak selalu sering kita dengar namanya, yaitu Febe. Febe artinya adalah berseri-seri atau bersinar. Dan sesuai dengan arti namanya, kehidupan seorang wanita yang bernama Febe ini menjadi bersinar dan menjadi teladan bagi banyak orang. Febe dikatakan adalah seorang pelayan Tuhan di kota Kenkrea, sebuah kota pelabuhan di sebelah timur kota Korintus pada waktu itu. Bila dilihat dari namanya, Febe ini bukanlah seorang Yahudi, tetapi ia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya telah diubahkan. Febe bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi Febe juga memiliki komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan. Keberadaannya sebagai pelayan jemaat adalah bukti bahwa Febe bukanlah orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi dia seorang Kristen yang di atas rata-rata, sehingga ia pun dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selain sebagai seorang pemimpin, wanita yang bernama Febe ini adalah sosok pribadi yang dikenal dengan murah hati. Ia suka membantu orang lain, dan juga pekerjaan Tuhan yang diakui juga oleh Paulus. Ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Adakah kita punya kemurahan hati seperti Febe ini? Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya di Roma menyambut dan menerima kehadiran Febe dengan baik. Bahkan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Dan hari ini saudara, keteladanan Febe ini menjadi teladan bagi kita semua. Keteladanan Febe pada zamannya di kota Korintus menjadi satu kekuatan bagi kita, di mana seorang yang memiliki kemurahan hati. Hari-hari ini kita melihat Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesusahan, dan kita juga percaya kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita menerima berkat Tuhan, kita juga minta kepada Tuhan, kita boleh bermurah hati satu dengan yang lain. Masih banyak mungkin orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan
membutuhkan sesuatu dan kita mempunyai berkat yang lebih, tidak ada salahnya untuk kita bermurah hati, karena kita percaya apa yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebagai ayat yang terakhir dalam Amsal 14 ayat yang ke-23 katakan, sungguh dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Hari ini saya mengajak pada Bapak Ibu, mari kita mempunyai hati seperti hati wanita yang bernama Febe. Hati yang bermurah hati, hati seperti Tuhan Yesus yang mempunyai belas kasihan, hati yang benar-benar bisa mengasihi. Terlebih kita melihat orang-orang yang sedang susah saat-saat ini, kita membutuhkan, mungkin ada orang membutuhkan segala sesuatu. Kalaupun kita punya lebih, kita bisa berikan, dan kita percaya semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, mari kita giat melayani Tuhan. Sebab apapun yang kita perbuat bagi Tuhan dan juga bagi sesama tidak akan pernah sia-sia, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami belajar secara singkat dari seorang wanita, seorang pemimpin, seorang yang bermurah hati bernama Febe. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Kau memberikan satu kisah yang sangat singkat ini, bahkan jarang sekali kami dengar nama ini, tetapi wanita ini mengajarkan kami bagaimana bermurah hati, sehingga Rasul Paulus pada firman-Nya dalam jemaat di Korintus mengingatkan untuk selalu mengingat akan kebaikan Febe, dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak ada motivasi lain selain kami ingin membalas segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami perbuat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu, dan Tuhan melihat semuanya. Hati kami Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang sangat murah hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti Yesus melihat jiwa-jiwa. Dan hari ini kami butuh itu Tuhan, untuk kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami yang mungkin membutuhkan pertolongan, kami bisa bantu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami membantu, nama Tuhan ini dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kiranya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, dan kami boleh tidur istirahat dengan tenang, dan besok kami kembali dengan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur. Hari ini juga kita mendapatkan kabar yang luar biasa. Kita bersyukur kalau Bangka Selatan boleh kembali dalam zona hijau. Tetapi kita tetap jaga kesehatan, stay home tetap, bekerja di rumah juga tetap, dan terus berdoa supaya Tuhan melindungi dan menyertai kita. Sehat selalu, sehingga dalam kesehatan kita kembali boleh melayani pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.